Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sudah kita dengarkan bersama presentasi dari pemakalah dan sudah kita diskusikan. Yang saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa, yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yang tentunya harus kita harus kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan guru dan dosen, tentu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang bagaimana guru dan dosen, kewajiban yang dimiliki oleh dosen, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, dan lain sebagainya. Nah, perlu saya tegaskan kembali, pada kesempatan ini kita mau menganalisis kebijakan pemerintah, kebijakan pendidikan terkait dengan guru dan dosen. Nah, ketika kita menganalisis kebijakan pendidikan guru dan dosen, yang kita lihat adalah sudah bagaimana kualifikasi akademik guru, sudah bagaimana kompetensi guru, sertifikat pendidiknya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks kompetensi, guru itu sesungguhnya bagaimana? Pendidik itu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan adalah mengarahkan, membimbing peserta didik sehingga menjadi pribadi yang baik, sehingga menjadi pribadi yang tentunya bertakwa, pribadi yang mempunyai pribadi yang dapat untuk kita kembangkan kompetensinya sehingga menjadi sehingga tujuan daripada pendidikan itu dapat tercapai. Nah, ketika kita berbicara mengenai analisis, yang harus kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Tentu mungkin saudara-saudara sudah banyak yang menjadi guru dan lain sebagainya, khusus yang sudah mengambil profesi sebagai guru dan sudah ikut terjun di dunia pendidikan. Maka yang harus kita lihat, yang harus kita diskusikan pertama, bagaimana analisis kita tentang kualifikasi akademik. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, implementasi daripada kebijakan pemerintah itu tentang kualifikasi pendidikan sudah disampaikan. Semua harus S1, tapi ternyata kenyataannya sekarang masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Jangankan kualifikasi akademik, masih banyak guru kita yang belum S1. Ini yang harus kita lihat. Yang saya maksud yang dibuat di makalah ini adalah ini. Masih banyak guru-guru kita yang belum S1. Apalagi yang tidak memiliki kualifikasi akademik. Guru PAI menjadi guru IPS. Ini yang menjadi persoalan. Guru PAI menjadi guru matematika. Guru PAI menjadi guru ekonomi. Ini yang menjadi persoalan. Seharusnya dalam konteks profesionalisme, guru PAI itu menjadi guru PAI. Guru matematika menjadi guru matematika. Dosen ilmu pendidikan Islam menjadi dosen ilmu pendidikan Islam. Bukan kemudian menjadi dosen dosen filsafat umum dan lain sebagainya. Nah, harus dilihat kualifikasi pendidikannya. Ini. Nah, sudah seperti apa? Sudah berapa presentasi dari guru kita yang ada, dosen kita yang ada, sudah seperti apa kualifikasi akademiknya? Nah, ini yang pertama yang dilihat. Nah, mungkin berdasarkan analisis kita di lapangan, guru masih banyak yang belum S1, kemudian kualifikasi pendidikannya belum memenuhi syarat, masih banyak yang tidak linear dan lain sebagainya, kemudian mereka kuliah kembali dan lain sebagainya. Bahkan guru-guru PNS juga seperti itu banyak. Jangankan kemudian guru-guru swasta. Kemudian berkaitan dengan misalnya tentang kompetensi, sudah bagaimana kompetensi guru? Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi itu seperti yang kita ada kompetensi pedagogik,
kompetensi kompetensi kepribadian, profesional dan sosial. Bagaimana kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah bagaimana dia melaksanakan proses pembelajaran, bagaimana kemampuan dia dalam mengelola kelas, mengelola peserta didik sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai seperti yang diharapkan. Memanusiakan manusia itu adalah tujuan daripada pendidikan. Menggali potensi yang ada dalam diri siswa itu adalah tujuan daripada pendidikan. Digali potensi itu dengan baik, ya, sehingga peserta didik bisa memaksimalkan potensinya dengan baik hingga menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain secara umum atau seluruh umat manusia kalau kita katakan, ya. Ada lagi kompetensi kepribadian. Bagaimana kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru? Implementasi kebijakan tentang profesionalisme guru itu juga harus dilihat. Guru yang profesional itu seperti apa implementasi. Ternyata setelah kita analisis bagaimana guru-guru kita, apakah sudah profesional atau tidak. Ini yang harus dilihat dalam makalah ini, yang harus kita bahas. Kemudian kepribadian, sosial, bagaimana guru bersosial, bagaimana kompetensi kepribadiannya dan sebagainya. Apakah sudah memenuhi kriteria sebagai seorang guru, memiliki akhlak yang baik dan lain sebagainya. Itu menjadi contoh suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah karakter atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi misalnya, sudah berapa persenkah guru di seluruh Indonesia yang sudah tersertifikasi? Artinya kalau guru yang sudah menerima sertifikat pendidik itu dikatakan guru yang profesional karena sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi pendidikan ini, sertifikasi ini? Apakah kemudian sudah berjalan maksimal? Bagaimana proses pelaksanaannya? Bagaimana guru kemudian mendapat kesejahteraan dari yang sudah tersertifikasi? Ya, walaupun kemudian di lapangan kita lihat tetap dibayar per tahun, tapi yang kita lihat adalah belum kontinu setiap bulan dibayarkan, bahkan per 6 bulan, per 3 bulan. Ini yang kita analisis, ini yang kita lihat. Dan itulah yang ditulis di makalah. Ya, itu yang ditulis di makalah kita, sehingga makalah kita ini tidak kemana-mana. Walaupun di makalah tentu kita jelaskan dulu berkaitan dengan undang-undang guru dan dosen, itu sudah dibuat oleh pemakalah. Kemudian implementasinya seperti apa, itu hanya sekedar saja. Dan fokus kita kemudian adalah bagaimana implementasi dari bagaimana analisis kebijakan, analisis kita berkaitan dengan kebijakan pendidikan guru dan dosen. Tentu kesejahteraan guru belum maksimal, kesejahteraan dosen belum maksimal, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Guru semakin honornya semakin tidak maksimal kita bayarkan karena memang ada sesuatu hal ekonomi orang tua siswa juga terbengkalai dan lain sebagainya. Nah, disinilah kebijakan pemerintah yang harus dilihat. Pemerintah juga kewalahan ternyata soal bagaimana mensejahterakan guru. Kemudian mengenai APBN, APBD 20% untuk pendidikan juga sudah seperti apa. Di beberapa daerah itu tidak terlaksana ternyata. APBN sudah 20%, kemudian di APBD banyak yang belum mengalokasikan dana pendidikan itu untuk pendidikan itu sebanyak 20%. Maka belum maksimal. Nah, di antara yang 20% itu kemudian masih banyak yang digunakan untuk sarpras, bukan untuk pengembangan kualitas pendidikan. Masih kepada sarpras, sarana dan prasarana yang masih menjadi prioritas. Karena mungkin kalau kita analisis, kalau sarpras itu dalam konteks
pembangunan gedung, pengadaan barang dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara-saudara, tentu yang kembali seperti yang saya katakan tadi, yang kita bahas adalah berkaitan dengan analisis kita, lebih kepada analisis kita berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan apa? Kebijakan pendidikan guru dan dosen. Itu yang kita lihat, ya. Jadi ke depan saudara-saudara, ataupun perbaikan dari makalah kita ini, yang pertama sekali adalah bagaimana makalah kita difokuskan tentang analisis kebijakan tentang guru dan dosen. Nah, sehingga pembahasannya bisa fokus, dan diharapkan kepada pemakalah selanjutnya lebih fokus lagi makalahnya. Misalnya minggu depan kita analisis tentang kebijakan pemerintah terkait dengan anggaran pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kita bahas, analisis kita berkaitan dengan anggaran pendidikan, bukan malah nanti yang kita bahas kebijakan anggaran itu. Kalaupun itu kita tuliskan, ya di awal makalah kita kebijakannya adalah 20% dan lain sebagainya, ya. Oke, saya pikir itu untuk sementara, ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.